Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang sungguh luar biasa. Kamu akan mulai melihat petunjuk yang mengejutkan ini. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif. Oke, baik Aries. Aku juga berharap ya, Aries semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, sungguh luar biasa. Kamu akan mulai melihat petunjuk yang mengejutkan ini. Dan ingat, ini adalah energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini bukan milik kamu saat ini ya. Oke. Kita lihat di sini ada Hungry Bunny. Wow. My life is a feast of opportunity. Nah, ini menggambarkan ya. Di sini akan ada petunjuk ya buat kamu. Nah, ini Hungry Bunny. Adik kata ini kan ada nih lagi megang garpu, lagi megang pisau, dia kayak pengen makan nih, dia lapar ya. Dia lagi pengen makan cantik di sini. Jadi buat Aries, adik kata saat dia lapar, dia pasti akan makan. Ya, ini dia. Apalagi atau dia melihat, wah ini enak sekali gitu. Nah, maka dia pasti akan makan gitu ya. Kita juga seperti itu. Kalau kita pulang ke rumah, nah di atas meja itu kan ada makanan banyak. Ada salah satu di antara makanan-makanan itu yang menarik perhatian kamu yang mungkin baunya harum gitu ya. Nah, itu membuat kamu merasa kayak, wah ini lezat sekali gitu. Jadi kamu pengen makan gitu. Nah, disinilah ada gambaran bahwasanya seperti akan ada peluang. Ada peluang, ada harapan ya yang akan kamu lihat dan segera akan kamu dapatkan dan kamu miliki. Nah, ini dia. Ini sebuah petunjuk. Ya mungkin saat ini kamu pernah merasakan sebuah peristiwa gitu ya. Peristiwa yang benar-benar kayak apa ya? Mungkin masalah gitu ya. Kamu ketemu nih dengan orang-orang atau teman-teman kamu yang dulunya baik kok udah berubah jadi toksik ya. Nah, atau kamu ketemu nih teman-teman yang dulunya dia itu introvert, sekarang mungkin ya dia sudah kayak terbuka gitu ya atau open gitu ya sama kamu gitu. Ada, ya mungkin itu suatu pertanda juga gitu. Wah, aku menemukan nih sebuah peluang tentang seseorang yang mungkin akan bisa menjadi sahabat aku gitu. Atau ada seseorang yang mungkin awalnya baik, lah aku baru ya mungkin terungkap nih seseorang yang awalnya aku lihat dia baik, ternyata dia toksik ya. Nah, ternyata di situ kamu bisa menilai, ini dulunya maksudnya apa ya? Dia mendekati aku apa gitu, ya. Terkadang di situlah kita melihat sebuah peluang, sebuah tanda-tanda, sebuah petunjuk begitu ya. Bahwasanya mungkin orang-orang yang dekat dengan kita itu ya kita belum bisa menilai dia langsung, wah ini baik, ini enggak gitu. Kita belum bisa. Setelah kita menjalin satu hubungan, setelah kita ya mungkin bicara, ngobrol, dekat gitu, kita baru tahu gitu. Terkadang kan mereka-mereka itu uh, ya suka menyimpan sebuah rahasia ya. Apalagi mungkin orang-orang awalnya mungkin apalagi mungkin terlihat nih makanannya lezat banget. Setelah dicoba, rasanya gimana ya? Asin lah gitu. Atau enggak manis ya, enggak ada rasa, hambar gitu. Ada seperti itu. Tapi di sini kamu mungkin akan melihat hal-hal yang baik-baik saja. Ya, buat Aries. Atau aku melihat ya di sini ada suatu hal-hal yang mungkin awalnya menggebu-gebu gitu ya. Tentang seseorang nih, tentang cinta ataupun tentang siapapun ya. Awalnya menggebu-gebu kayak ada hasrat yang begitu berlebihan. Dan ya mungkin sempat terjalin sebuah hubungan antara kamu dengan seseorang, mungkin lawan jenis ya. Hubungan yang intens atau gimana gitu. Yang benar-benar kayak kamu tidak mempelajari dulu nih. Nah, ternyata ya akhirnya semua itu berubah menjadi hal yang
ya mimpi buruk bagi kamu gitu. Ternyata semua itu ya mengakibatkan suatu kehancuran dalam hubungan kamu. Nah, di situ kamu mungkin melihat nih, wah ternyata yang aku lihat awalnya baik-baik saja, aku melihat awalnya dia begitu sempurna, ternyata ya tidak gitu loh. Jadi kita tidak bisa menilai seseorang itu dari luarnya aja. Nah, aku melihat itu semua uh, dari kartu kamu di sini ya. Intinya kamu coba pelajari dulu ya, seseorang yang mungkin dekat dengan kamu itu apakah ya baik menurut kamu atau tidak. Karena jangan sampai nantinya kamu ya salah memutuskan, salah memilih atau yang lainnya. Karena di situ nantinya mungkin kamu akan menemukan petunjuk yang mungkin awalnya baik, ternyata ya ujung-ujungnya dia memanfaatkan kamu atau apanya. Disitulah kamu mungkin bisa merasakan ini seperti apa ya. Apakah aku harus tinggalkan begitu? Apakah di sini aku harus benar-benar kayak memutuskan semuanya ya. Yang awalnya baik-baik saja ternyata tidak gitu. Di sini ada kartu tenderness. I'm gentle with myself. Nah, kamu itu adalah seseorang yang benar-benar kayak gentle banget. Intinya kamu itu orang yang uh, apa ya, tahu nih apa yang harus kamu lakukan dan kamu benar-benar orang yang bertanggung jawab dan atas apa yang terjadi pada kamu. Dan kamu tidak takut apapun terjadi nantinya, kamu siap menghadapi semuanya. Nah, disitulah ya mungkin ada beberapa dari kamu Aries, kamu mendapatkan petunjuk-petunjuk tentang seseorang yang mungkin kamu anggap dia adalah orang yang tidak baik menurut kamu begitu ya, dan akhirnya bisa kamu tinggalkan gitu ya. Kenapa? Dengan begitu akhirnya kamu bisa menemukan ya unconditional love, cinta tanpa syarat. Ada seseorang nih ya, kamu akan juga melihat petunjuk bahwasanya akan ada seseorang mengekspresikan cintanya kepada kamu dan dia akan tulus kepada kamu. Dan petunjuk ini mungkin akan begitu berguna bagi kamu, di mana dia mungkin rela berkorban buat kamu, dia melakukan segalanya buat kamu ya. Dia mungkin akan pengen membuat kamu bahagia dan dia tidak ingin membiarkan kamu bersedih gitu. Nah, jadi jika kamu melihat petunjuk-petunjuk itu dari diri seseorang, arti kata dia adalah orang yang benar-benar memiliki cinta tanpa syarat kepada kamu. Ya, ini dia. Aku merasakan itu. Jadi akan ada hikmah di balik semua apa yang sudah terjadi pada kamu. Oke? Saat kamu benar-benar yakin ada hubungan yang harus kamu tinggalkan, ditinggalkan. Karena ya itu juga sebuah petunjuk di mana kamu benar-benar kayak akan menemukan seseorang yang terbaik begitu ya. Ini juga ada I face life with openness and love. Nah, di sini kamu akan mendapatkan satu pencapaian, sebuah apa ya kayak uh, ini ya hidup kamu mungkin akan terbuka untuk semuanya. Kamu punya kesempatan, kamu punya peluang, kamu intinya tentang apa yang terjadi di sini tadi itu akan kamu dapatkan kembali dari peristiwa-peristiwa yang mungkin yang tidak kamu harapkan dulunya. Nah, itu akan berbalik kepada pencapaian kamu yang begitu kamu harapkan. Ya, apapun di sini itu akan bisa membuat kamu benar-benar bisa bahagia, sukses dan lain sebagainya ya. Oke. Kita akan coba lihat dengan kartu tarot ya di sini buat Aries. Apakah yang terbaca di sini buat Aries? Luar biasa. Kamu akan mulai melihat petunjuk yang mengejutkan ini. Oke. Oke. The Fool. Wow, ini dia. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada kartu Gemini, Taurus, Virgo, Capri, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capri, dan Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Buat Aries, tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini. Jika ini adalah cerita kamu. Nah, baik Aries, aku melihat ya di kartu bottom of the deck, kamu akan mendapatkan sebuah petunjuk ya. Petunjuk mungkin ini adalah kode alam gitu juga gitu ya. Bahwasanya mungkin saat kamu
benar-benar memahami gitu ya tentang seseorang, sifat seseorang ataupun seseorang yang tulus itu ya, dan akhirnya ya akan ada satu fase baru yang kamu lewati nantinya bersama dia. Karena di sini ada kartu The Fool. Dan dia benar-benar akan perjuangkan kamu di sini. Ya. Ini sebuah petunjuk kalau dia benar-benar akan memperjuangkan kamu, jika dia benar-benar membuat kamu bahagia, arti kata dia akan tulus sama kamu, ya. Dan di sini ada Six of Pentacles. Ini menggambarkan kamu ya mungkin akan mengalami suatu keseimbangan dalam hidup kamu karena hadirnya seseorang di dalam hidup kamu ya, atau kalau ini dari segi finansial akan hadir seseorang yang bisa membantu kamu keluar dari masalah yang kamu hadapi saat ini. Entah itu masalah bisnisnya kamu, karir kamu, entah itu kamu yang kehilangan pekerjaan. Di sini akan hadir seseorang yang bisa membantu kamu. Nah, itulah fase baru, awal baru yang akan kamu mulai. Ini juga sebuah petunjuk. Jangan-jangan orang yang hadir ini bisa membantu kamu. Atau seseorang yang hadir ini adalah kiriman dari semesta untuk bisa membantu kamu. Ya, karena benar-benar saat ini kamu begitu membutuhkan bantuan. Ada Nine of Swords di sini. Nine of Swords itu adalah gambaran ya kondisi kamu yang begitu sangat terpuruk. Kamu berada di apa ya, di titik yang paling rendah saat ini. Seolah-olah pedang ini berada ya di atas ya tubuh kamu ya. Jadi ini kan berat banget nih. Terlalu banyak pikiran ya kalau aku lihat kamunya. Jadi benar-benar kamu tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Disinilah nantinya ya kamu akan mendapatkan petunjuk bahwasanya mungkin ya ada seseorang nih yang ketemu tiba-tiba aja ketemu, entah itu teman lama, entah itu siapa, saudara ya. Ternyata dia dikirim oleh semesta untuk bisa membantu kamu keluar dari permasalahan kamu. Nah, itu juga sebuah petunjuk ya. Jadi kamu jangan khawatir. Jika kamu benar-benar punya masalah, yakinlah suatu saat kamu akan mendapatkan bantuan. Ya, jika kamu benar-benar surrender. Nah, ini juga menggambarkan Four of Pentacles. Kamu pernah berada di kondisi stuck keuangannya kamu. Ya. Dan kamu benar-benar kayak berjuang sekali. Entah itu dulunya kenapa stuck di keuangan, ya mungkin kamu dulunya punya pasangan nih yang bisa menghancurkan keuangannya kamu. Ya mungkin dia menipu kamu sampai kamu memiliki saldo rekeningnya 0 gitu ya. ATM kamu dikuras habis sampai kamu stuck di keuangan. Nah, mungkin disitulah dulunya mungkin kamu tidak menyadari petunjuk-petunjuk. Mungkin ada dulunya kalau seseorang yang sudah bicarakan tentang uang dengan kita, apalagi dia seorang laki-laki, ya kamu harus yakin itu adalah satu petunjuk buat kamu bahwasanya dia bukan yang terbaik. Ya, sama halnya jika kita punya hubungan itu hanya sebatas hubungan pacaran gitu ya. Tapi di antara kamu dengan dia sudah kayak membicarakan uang, aku butuh uang loh, kamu bisa nggak bantu aku? Nah, baik itu perempuan ataupun laki-laki, yakinlah di sana ada unsur manipulatifnya, ya. Sehingga inilah dampaknya. Jadi kamu harus tahu, petunjuk-petunjuk itu harus kamu sadari. Karena jika kamu tidak, enggak apa-apalah, aku kan punya uang. Aku kan cinta sama dia. Aku kan sayang sama dia. Ya udah, aku kasih aja gitu loh. Nah, kamu nggak tahu sebenarnya kamu itu lagi dimanfaatkan sama dia. Ya, Aries. Jadi kamu harus tahu itu. Petunjuk-petunjuk itu harus benar-benar kamu rasakan. Karena jika kamu pertahankan seperti itu, kamu akan hancur sampai kamu stuck. Makanya di sini ada kondisi ini. Nah, tapi saat kamu sudah melepaskan, saat kamu sudah menjauh dari hubungan itu, ya, maka di sini akan hadir gitu loh. Akan ada seseorang, ya mungkin seseorang yang akan membantu kamu, dia akan menjadi pasangan kamu, bisa saja, ya. Kenapa? Karena di sini aku melihat ada Four of Wands dan ada Ten of Cups. Dan akhirnya, ya, kamu bisa mencapai kebahagiaan jika kamu benar-benar melihat petunjuk yang mungkin Tuhan berikan kepada kamu. Karena jika kamu tidak menyadari petunjuk itu, terkadang ya kita memikirkan itu hanya sebatas obsesi atau gimana ya. Tidak kamu rasakan ini apa benar, baik apa enggak, itu enggak kamu sadari. Nah, disinilah jika kamu benar-benar memahami petunjuk itu, maka kamu akan mencapai kebahagiaan ini. Walaupun mungkin ada beberapa dari Aries yang sendiri tanpa pasangan, tapi kamu happy, enjoy gitu loh. Dengan status kamu yang single, kamu enjoy.
Jadi itu ya buat Aries. Jadi ya sekarang kamu harus bisa peka terhadap petunjuk-petunjuk yang kamu rasakan di dalam kehidupan kamu, baik itu dalam hal percintaan, baik itu dalam hal uh, keuangan kamu, finansialnya kamu ya, agar semua itu tidak membuat kamu terjebak dalam satu kondisi yang sulit begitu ya. Oke, Aries. Nah, itu yang mungkin bisa aku sampaikan buat Aries di sini. Semoga bermanfaat karena di sini ada gambaran Four of Wands dan Ten of Cup. Ini adalah sebuah kebahagiaan yang akhirnya kamu miliki. Dari apa yang sudah kamu tahu, petunjuk-petunjuk yang harus kamu uh, kayak jalani atau harus kamu tinggalkan. Nah, itu harus kamu rasakan. Kamu harus peka terhadap petunjuk itu agar ini bisa kamu miliki. Oke, buat Aries. Jadi semua itu bisa kita dapatkan asal kita benar-benar bisa memahami semua yang terjadi pada hidup kita. Karena yang terjadi semua itu adalah sebuah petunjuk, ya. Oke, Aries. Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan buat Aries. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Dadah.